Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqina wa adaqat inna wa farrajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأديار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله والأفضال. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masih diberikan waktu untuk bisa bersilaturahim. Masih diberikan kesempatan yang besar untuk bisa menjalankan perintah sekaligus pada saat yang sama kita menjauhi larangannya. Allah berikan kepada kita masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lain, yang mudah-mudahan kesempatan itu masih bisa kita raih. Yang paling penting pada hari ini bahwa sehat, afiat, diberikan sama Allah kemudahan. Karena kalau bukan karena kemudahan Allah, tentunya kita ini nggak bisa melakukan apa-apa. Semuanya ini hanya karena Allah memberikan kemudahan kepada kita, hanya karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Besarnya kesempatan ini karena rahmat. Yang kedua, pada hari ini kita akan bahas materinya tentang fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadlu ummatihi. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Qala fadlun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, qara'tu fi 71 kitab fawajadtu fi jami'iha anna Allah ta'ala lam yu'ta جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إنك حبة رمل من جميع رمال الدنيا انتهى. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, qara'tu, aku telah membaca, fi 71 kitab, 71 kitab. Fawajadtu fi jami'iha, aku menemukan di seluruhnya, seluruh 71 kitab yang aku baca, anna Allah ta'ala lam yu'ta jami'an nas, Allah tidak memberikan kepada manusia dari min bad'i dunia, dari saat dunia ini diciptakan, ilang qidaiha, sampai kiamat, minal akli fi jambi akli sallallahu alaihi wasallam, akal sesempurna akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kahabbati ramlin min jami'i rimal dunya, perbedaan akal Nabi dengan seluruh akal manusia dari pertama kali diciptakan sampai nanti kiamat adalah seperti ramlin, satu kerikil dengan seluruh kerikil yang ada di dunia. Jadi bandingannya itu kecil sekali. Seluruh kerikil di dunia ini milik Nabi
Sedangkan cara pandang, cara berpikir dan kecerdasannya Nabi itu melebihi dari itu. Lama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarkab al-buraq. Salah satu yang menjadi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah mau menaiki buraq, istas'aba alaihi, itu buraq terus bergerak. Fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Malaikat Jibril kemudian menyentuh buraq tadi sambil mengatakan, "Tsumma qala ala tastahi ya buraq? Tidakkah engkau malu wahai buraq? Fa wallahi ma rakibaka khalqu akramu ala Allah min." Tidak, apakah kamu tidak malu? Kau ini akan dinaiki oleh manusia yang paling baik di muka bumi. Disebutnya yang paling baik. Fasahiyah hatta qada hatta irfadda arqan wa farra hatta rakiba. Wa qarra hatta rakiba. Apa yang kemudian terjadi? Saat itu juga kemudian buraq diam dan menundukkan merendahkan dirinya hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menaiki. Dan tidak ada, para nabi itu naik buraq semua. Dalam riwayat bahwa kendaraan Nabi atau kendaraan para nabi adalah buraq. Tapi tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Allah Isa itu menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kitab yang tidak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab dari zaman Nabi Adam dibawa risalahnya itu bentuknya suhuf, sampai zaman Nabi Isa bentuknya suhuf itu kumpulan dari lembaran-lembaran tadi, itu isinya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang Yahudi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah, itu ditanya, "Apakah engkau mengenal?" Dan dia masuk dalam Islam. "Apakah engkau mengenalmu?" Apa katanya orang Yahudi tadi? "Nah, kami itu diajar mengenal Nabi Muhammad. Itu kami lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak kami sendiri. Kami lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak kami sendiri." Kenapa kau lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak kami sendiri? Iya, karena Nabi Muhammad SAW pasti memberikan petunjuk. Nabi Muhammad SAW pasti menuntun kebaikan, sedangkan anaknya belum tentu menjadi wasilah untuk memberi petunjuk kepada mereka, menjadi wasilah untuk bisa datang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami kenal betul dengan Nabi Muhammad, lebih kenal daripada anak kami sendiri. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Al-Aqsa, ketika diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, shalla huwa wa Jibril kullun wahidin rak'atain. Malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing melaksanakan salat 2 rakaat. Falam yalbath illa yasiran hatta ijtama'a nasun katsir. Nggak lama beliau sholat, nggak lama malaikat Jibril sholat, itu kumpul banyak sekali jamaah. Fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajid. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi mengetahui bahwa yang datang jamaah itu adalah para nabi. Ada di antaranya mereka yang sedang berdiri, ada di antara mereka yang sedang ruku, ada di antara mereka yang sedang sujud. Summa adzan al-adzin, kemudian dikumandangkan adzan, uqimatis shalah, dan kemudian iqamah untuk pelaksanaan salat. Faqamu sufufan yanzuruna man ya'ummuhum, kemudian mereka berdiri membuat shaf rapi sekali sambil menunggu siapa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimami mereka. Apa yang kemudian
terjadi fa akhadha Jibril bi yadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fa shalla bihim rak'atain. Nabi kemudian megang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik untuk berada di depan menjadi imam bagi semua nabi yang pada saat itu ada. Semua nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihi wasallam, bapaknya para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Setelah kemudian sholat, semua memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107, qala man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min billahi wa rasulihi rufiya mimma asaba al-umam min al-khashfi wal kadhab. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menebar rahmat kepada seluruh alam ini. Surat Al-Anbiya 107. Apa kata beliau? Tafsir terkait dengan ayat ini, man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tuliskan, Allah akan tetapkan, Allah akan berikan kepada dia rahmat yang tidak terputus di dunia dan di akhirat. Man lam yu'min billahi wa rasulih, siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, maka dipastikan dia akan mendapatkan musibah sama seperti musibah umat terdahulu. Padahal Nabi SAW sudah minta, nanti kita akan bahas. Salah satu dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, Nabi minta supaya umatnya tidak diberikan musibah seperti musibah nabi-nabi terdahulu. Ketika kemudian kita berbicara tentang kemuliaan Nabi, maka pada saat yang sama Allah sematkan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110? Faqala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama adalah kuntum khairu ummatin. Kalian ini adalah khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ta'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, melakukan nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada pesan penting. Pesan yang pertama, umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa khususnya umat Nabi Muhammad? Karena Nabi dari umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu umat Islam. Jadi agama yang dibawa itu agama Islam. Tidak ada agama yang dibawa kecuali yang dibawa adalah ajaran Islam. Dari semua umat Islam, khususnya yang paling terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa itu bawa agamanya agama Islam. Nabi Isa bawa agamanya agama Islam. Umatnya namanya Nasara. Umatnya adalah golongan Yahudi. Tapi agama yang dibawa adalah agama Islam. Perbedaannya antara nabi-nabi yang membawa syariat tadi, perbedaannya bukan dalam masalah akidah. Perbedaannya adalah dalam masalah syariat. Jadi bedanya itu dalam masalah syariat. Sayangnya semua ajaran Nabi yang sudah kemudian dibawa terdahulu itu sudah ditahrif, sudah berubah. Jadi kalau ditanya apakah kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa sudah berubah, ya jawabannya sudah nggak usah ragu lagi, sudah jelas sudah ditahrif. Yang dibawa oleh Nabi Musa apakah sudah ditahrif? Nah, sudah ditahrif, sudah dirubah, sudah banyak sekali perubahan di dalamnya. Maka tidak lagi disebut kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut Taurat, Injil, bukan lagi kitab Allah. Kenapa? Karena sudah banyak perubahan di dalam. Berarti ajaran agama yang ada di dalamnya itu sudah tidak lagi mengacu kepada apa yang kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasul. Yang tersisa
tersisa saat ini adalah umat Nabi Muhammad dengan ajarannya. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, tidak ada sedikit pun tahrif di dalamnya, tidak ada sedikit pun perubahan di dalamnya. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Apa kata Allah? Kami sendiri yang menurunkan itu Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga. Jadi dijaga dari tahrif, tidak akan mungkin ada perubahan. Jika ada orang yang kemudian berusaha untuk merubahnya, tidak akan mampu. Nggak akan mampu. Sampai kapanpun tidak akan mampu itu dirubah itu Al-Quran. Upayanya terus, terus. Merubah Al-Quran itu upaya terus. Apakah merubah ayatnya atau merubah maknanya? Itu terus lakukan. Tapi perubahan itu tidak akan pernah langgeng dilakukan. Jadi nggak akan pernah permanen. Mereka gagal dan gagal terus. Tidak akan berhenti mereka lakukan, tapi setiap mereka lakukan, mereka akan selalu menemui kegagalan. Terkait dengan hal ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-Thawban, dari Sayyidina Thawban. Thawban itu sahabat Nabi yang tidak pernah sepi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bayang ya, kalau seandainya Nabi masih ada dan kemudian kita tiap hari pada bersama Nabi di masjid Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, rasanya indah gitu setiap hari. Sayyidina Thawban ini salah satu sahabat yang setiap harinya tidak pernah tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan sahabat utama, bukan termasuk sahabat yang 10 yang masuk surga tanpa dihisab, bukan. Tapi termasuk sahabat yang selalu dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk di situ, dengarkan, menjadi pendengar setia, menjadi murid setia Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat yang lain. Satu saat Sayyidina Thawban itu nggak ketemu Nabi Muhammad SAW. Dicarinya Nabi di satu hari, dicarinya Nabi SAW di masjid, Nabi nggak ada. Dicarinya Nabi Muhammad SAW di rumahnya, Nabi nggak ada. Dicarinya di tempat-tempat di mana Nabi SAW biasanya singgah, Nabi nggak ada. Pulang. Mungkin nanti pada waktu berikutnya di hari yang sama itu akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah beristirahat di rumahnya, mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukan, baik lagi ke masjid. Cari Nabi SAW nggak ada pada masjid. Dicari lagi Nabi Muhammad SAW di rumahnya juga nggak ada. Di tempat yang biasanya beliau hadir pun tidak ada. Balik lagi ke rumahnya, nggak putus asa. Sampai kemudian di penghujung hari itu nggak ketemu Nabi Muhammad SAW. Dicari di rumah nggak ada, dicari di masjid nggak ada, dicari di tempat yang biasanya Nabi hadir nggak ada. Apa yang terjadi? Jatuh sakit Pak di hari itu. Jatuh sakit di hari itu. Jatuh sakit. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Esoknya Nabi Muhammad SAW bertanya, mana Thawban? Ditanya, Thawban di mana? Hari ini nggak hadir di sini bareng sama kita. Ya Rasulullah, kami mendengar Thawban sakit ya Rasulullah. Sakit. Itu Nabi SAW setelah melaksanakan salat subuh langsung keluar dari masjid. Keluar dari masjid langsung berjalan menemui Thawban dengan para sahabat yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, Sayyidina Thawban sakit itu sampai nggak bisa bangun di tempat tidur. Saking apa? Saking sedihnya nggak ketemu Nabi di hari itu. Itu begitu luar biasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi bukan hanya kepada Sayyidina Thawban, tapi banyak kepada sahabat yang lain. Nah, salah satunya kepada Sayyidina Thawban. Kemudian Nabi SAW datang saat Nabi belum meraih pintunya Sayyidina Thawban. Itu Sayyidina Thawban merasakan Nabi SAW sudah dekat. Turun dari tempat tidurnya, jalan menuju pintu. Saat Nabi mau meraih pintu, Sayyidina Thawban buka pintu. Itu ikatannya seperti apa itu? Ikatan antara sahabat dengan Nabi, antara umatnya dengan Nabi, ikatannya Masya Allah. Buka pintu, Nabi belum lagi itu pintu, Sayyidina Thawban buka itu. Saat dibuka pintu di hadapannya Nabi, di hadapannya langsung dipeluk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ada apa wahai Thawban? Ada apa denganmu? Aku mendengar engkau dalam keadaan sakit. Apa yang membuatmu sakit wahai Thawban? Apa yang menjadikanmu sakit? Apa bahasanya Sayyidina Thawban? Satu kata, mahabbatuk ya Rasulullah. Kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membayangkan jika hari ini di dunia begini perasaanku, bagaimana nanti di akhirat nanti. Aku siapa? Bagaimana keadaanku dan bagaimana tingkatanku di yaumil qiyamah nanti?
di akhirat nanti mungkin dipastikan aku tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Di mana derajatku, di mana derajatmu ya Rasulullah. Bagaimana jika sekarang ini perasaan seperti ini aku rasakan kesedihan yang luar biasa, bagaimana di akhirat nanti? Nabi kemudian langsung memuji. Apa pujian Nabi SAW? Jangan khawatir, selama engkau menjadi 4 golongan, dari mulai golongan golongan yang mencintai para nabi, golongan syuhada, golongan salihin, satu lagi wa hasuna ulaika rafiq dari syuhada wa salihin. Jadi ada 4 golongan, baik. Salah satu dari 4 golongan ini engkau akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau bersama dengan Nabi, engkau akan bersama dengan. Selama engkau menjadi 4 golongan ini, engkau akan bersama dengan. Di situ Sayyidah Thawban kemudian menjadi bahagia mendengarkan kalimat itu. Jadi puji sama Nabi Muhammad SAW. Ada lagi seorang sahabiah di Yaumil Uhud itu berangkat perang. Suaminya berangkat perang, ayahnya berangkat perang, anak laki-lakinya berangkat perang. Ada riwayat mengatakan pamannya yang berangkat perang, tapi saudaranya semua yang berangkat perang, termasuk suaminya di dalamnya, termasuk ayahnya di dalamnya. Saat kemudian rombongan pasukan Uhud itu sudah pulang, ketiga saudaranya dibawa sudah meninggal dunia, ada di depan rumah. Perempuan tadi keluar bukan melihat dulu suaminya, bukan melihat dulu ayahnya, bukan melihat dulu siapa yang ditanya Nabi Muhammad mana. Kami mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Yang ditanya Nabi dulu. Nabi di mana? Mana Nabi Muhammad SAW? Saat Nabi kemudian sudah ada di hadapannya, apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, aku senang melihatmu. Setelah kemudian melihatmu dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan baik seperti ini, maka semua musibah setelahnya adalah ringan. Termasuk musibah kehilangan ayahnya, termasuk musibah kehilangan suami, termasuk musibah kehilangan anaknya dalam riwayat paman. Itu ringan. Masya Allah, itu gimana kecintaan? Itu luar biasa. Kecintaan umat kepada Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW dari perkataan Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La tazalu, akan selalu ada satu golongan di dalam umatku zahirina 'alal haqq. Dia itu selalu menampakkan kebenaran, selalu menyampaikan kebenaran, selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Gak akan pernah sepi di umat ini sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Gak akan sepi sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat gak akan sepi. Zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum. Lihat kalimat berikutnya. Mereka-mereka yang kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, la yadurruhum man khadhalahum. Siapapun yang membahayakan mereka, siapapun yang akan merendahkan mereka, siapapun yang akan mendiskreditkan mereka, apakah kemudian mengucilkan mereka, mempermalukan mereka, bahkan membunuh mereka, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya? La yadurruhum, tidak akan sedikit pun membahayakan mereka. Kalaupun kemudian ada hal yang kemudian bentuknya musibah datang kepada mereka, itu mah kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil. Hatta ya'ti amrullah, mereka akan tetap seperti itu sampai datang keputusan Allah, Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah pasti akan memenangkan siapa? Akan memenangkan umat-umatnya yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita kemudian melihat dari zaman ke zaman di negeri manapun, termasuk di negeri Indonesia, maka dipastikan semua bentuk kezaliman di negeri manapun itu tidak akan pernah bertahan, dan nggak akan pernah bisa bertahan. Sejarah sudah membuktikan. Selama apa? Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran terus ditampakkan, maka zahaqal batil, yang batil pasti akan. Saya ditanya oleh santri, sampai kapan ini kita berjuang tuh, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah.
Tapi musuh tidak akan pernah lelah, jangan lupa. Kalau kita bingung mencari strategi, jangan lupa, musuh juga bingung mencari strategi. Kalau kita kemudian lelah untuk terus-menerus berjuang, ada lelahnya, ada capeknya, musuh juga lelah. Jadi sama. Mereka lagi kebingungan, kita lagi bingung, ini bagaimana caranya, cari strategi, bagaimana caranya, mereka juga bingung. Jadi terus, wajib tidak bisa tidak, wajib itu terus menampakkan yang sampai kapan? Sampai kapanpun, hingga Allah kemudian menetapkan keputusan. Dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, antum tufuna 70 ummah, antum khairaha wa akramuha 'ala Allah. Kata Sayyidina Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian menyempurnakan 70 golongan, kalian sebaik-baiknya mereka dan semulia-mulianya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Aku diberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Apa itu? Fakulna ya Rasulullah, ma huwa? Apa itu ya Rasulullah? Nusirtu birru'bi. Ini modal perjuangan. Apa modal perjuangan? Nusirtu birru'bi. Aku itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut yang muncul. Dan begitu juga umatnya. Umatnya itu ditolong oleh Allah dari rasa takut yang muncul. Ada khawatir, ada rasa takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat kita menjadi jauh lebih tenang. Muncul rasa takut, muncul kekhawatiran, tapi dibikin tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW beserta umat. Yang kedua, wa utitu mafatihal ard. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW mafatihal ard. Makanya umat yang sebenarnya paling kaya itu umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling kaya umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal masalahnya, apakah umat Nabi Muhammad mampu mendayagunakan seluruh apa yang kemudian sudah Allah berikan, memanfaatkan apapun seluruh pemberian yang Allah sudah berikan. Tinggal bagaimana kita mengaturnya, karena syariat sudah mengaturnya. Syariat sudah mengatur. Jadi umat ini umat yang kaya, luar biasa. Diberikan sama Allah mafatihal ard. Seluruh kemuliaan langit dan bumi ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya sampai Nabi Allah Isa minta supaya jadi umat Nabi Muhammad. Yang berikutnya, wasumitu Ahmad, aku diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala Ahmad. Nanti di yaumil qiyamah Nabi SAW tidak dipanggil Muhammad tapi dipanggilnya Ahmad. Semua akan manggilnya ya Ahmad, ya Ahmad. Para nabi itu panggil begitu. Wujuhilat turabu li tahur. Allah jadikan turab, tanah, debu itu suci atau alat untuk bersuci bagiku. Nabi yang lain tidak diberikan. Waj'altu ummati khairal ummah, wajuhilat ummati khairal ummah, dan dijadikan umatku ini adalah umat yang terbaik. Yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah membagi umat Nabi Muhammad menjadi 3 golongan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faminhum zalimun li nafsi. Golongan yang pertama adalah golongan yang disebut zalimun li nafsi, golongan yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa yang dimaksud orang yang menganiaya dirinya sendiri? Orang-orang yang teledor dalam menunaikan kewajiban. Dia melakukan kewajiban, pada saat yang sama juga dia terkadang melakukan dosa.
Jadi al-haq wal batil itu bercampur aduk jadi satu dalam dirinya. Kelompok yang kedua adalah wa minhum muqtasid, golongan pertengahan. Siapa ini golongan pertengahan? Golongan pertengahan adalah golongan yang masih yang menjalankan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Tapi pada saat yang sama masih suka meninggalkan sunnah, masih suka menjalankan yang makruh. Ini golongan muqtasid, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, mereka yang melaksanakan kebajikan, melaksanakan amal saleh, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bahkan bukan hanya perintah dan larangan yang kemudian dijalankan dan dijauhi, tapi pada saat yang sama meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang mubah, yang berlebih. Jadi kelompok yang pertama itu kelompok yang menganiaya diri sendiri. Dia jalankan perintah, tapi terkadang juga masih masih melaksanakan larangan Allah. Campur aduk dalam dirinya antara yang hak dan batil. Yang kedua, jalankan perintah, jauhi larangan, tapi suka meninggalkan sunnah dan suka melakukan yang makruh. Yang berikutnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, bahkan yang makruh ditinggalkan, yang halal yang berlebih pun ditinggalkan. Ini 3 kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita bahas yang ketiga dulu. Yang ketiga itu masuk ke dalam surga bighairi hisab, masuk ke surga tanpa hisab, nggak ada hisab, masuk surga. Dari hisab oleh Allah langsung masuk surga. Kelompok yang kedua dihisab dengan hisaban yang ringan. Pertanyaan berikutnya, apakah masuk ke dalam surga? Nah, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kelompok yang ketiga, pertanyaannya, kelompok ketiga ini masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Ini apa termasuk kita di dalamnya? Kelompok yang ketiga. Apa kata Nabi SAW? Ini kelompok yang ketiga ini, kelompok yang bakal dihisab, kelompok yang pertama bakal dihisab dengan hisaban yang berat. Dihisab, ditanya sama, dihisab dengan hisaban yang berat. Tapi kemudian akan tetap dimasukkan dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad itu tiga-tiganya, golongan 3 ini semuanya dimasukkan dalam umat Nabi Muhammad, golongan umat Nabi Muhammad. Artinya yang pertama kita bahas waktu yang tadi itu, umat Nabi Muhammad, umat yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kita harus begitu kalau ingin diakui jadi umat Nabi. Yang berikutnya, kalau ingin diakui umat Nabi Muhammad, minimalnya jadi golongan yang pertama. Kalau nggak bisa jadi golongan yang ketiga, jadi golongan yang kedua. Nggak bisa jadi golongan yang kedua, ya adalah jadi golongan yang pertama. Yang mana? Yang zalimun li nafsi. Jangan jadi golongan jangan jadi golongan di luar dari 3 golongan ini. Itu yang kemudian disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sabiqun bil khair yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini hadis ini. Tafsir dari ayat tersebut yang kemudian disampaikan oleh Nabi. As-sabiqun bil khair yadkhulul jannah bighairi hisab. Yang golongan ketiga masuk surga tanpa dihisab. Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Wa zalimi nafsihi yadkhulunal jannah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innaha ummatun marhumah, dalam apa namanya? Ini perkataan sahabat ya, perkataan tabi'in. Innaha ummatun marhumah, adh-dhalimun maghfurun lahu wal muqtasid fil jinan 'inda Allah was-sabiq bil khair fid darajati 'inda Allah. Kelompok yang pertama, adh-dhalim maghfurun lah, diampuni oleh Allah. Wal muqtasid, golongan yang pertengahan, fil jinan 'inda Allah, di sisi Allah, di dalam surga. Adapun sabiqun bil khairat, orang yang golongan yang ketiga, fid darajati 'inda Allah, dia mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang aman dari kemusyrikan. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratukum wa ana syahidun 'alaikum
inni wallah la anzuru ila haudil ard wa inni qad u'titu khazain mafatihil ard wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku walakin akhafu an tanafasu fiha. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni faratukum, aku mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, aku nanti di yaumil kiamah akan satu persatu menjadi saksi buat kalian. Ini yang pernah kita bahas, bahwa Nabi Muhammad SAW di yaumil kiamah nanti akan menunggu satu persatu umatnya sedang dihisab oleh Allah, dan tidak rela jika umatnya dilemparkan di dalam api neraka. Enggak rela. Minimalnya yang kita sebut tadi, bahwa minimalnya umat Nabi Muhammad diberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada satupun umat Nabi Muhammad dilemparkan ke dalam neraka, nggak ada. Walau neraka jahanam, meskipun neraka jahanam nggak dimasukkan ke dalam neraka, nggak dimasukkan neraka dulu kemudian semuanya dimasukkan dalam surga karena Nabi tidak ridha. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, ya Rabb, engkau telah berjanji kepadaku anna tukhziyani ahadan min ummati. Engkau berjanji kepadaku tidak membiarkan satupun dari umatku dimasukkan ke dalam neraka. Nggak ada. Minimalnya adalah berikan syafaat Nabi Muhammad SAW asal saat meninggal dunia kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inni wallah la anzuru ila haudil ard, aku sudah melihat apa? Haud, telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu Nabi sudah melihat, yang kalau seandainya satu tetes kita minum tidak akan pernah haus selama-lamanya, akan pernah. Semua orang yang masuk surga minum dulu telaga Nabi Muhammad SAW. Jernih telaga. Di dunia ini Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, air yang tidak ada air yang sebanding dengannya, air Zam-Zam. Di akhirat nanti Allah akan berikan juga kepada umat Nabi Muhammad air yang itu tidak ada bandingan dengan air yang lain, yaitu air telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi di dunia kita sudah dikasih air yang mulia, di akhirat nanti kita juga sudah dikasih air yang mulia. Hingga kemuliaan Zam-Zam disebutkan bahwa orang munafik itu tidak akan suka minum air Zam-Zam. Orang fasik, orang munafik itu nggak akan suka minum air Zam-Zam. Mereka akan merasakan rasa yang nggak enak di lidah, dan mereka nggak merasa kalau minum itu kenyang. Padahal air Zam-Zam itu kalau diminum meskipun banyak tidak membuat perut itu kembung, nggak bikin perut itu. Tentunya nggak minum terus menerus, tapi sering kita minum air Zam-Zam nggak membuat perut ini kembung. Nabi SAW bahkan sering itu puasa hanya minum air Zam-Zam. Jika nggak ada kurma, beliau hanya minum air Zam-Zam. Dia itu kuat sampai kapan? Sampai sore, sampai buka puasa itu kuat. Itu dimuliakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa berikutnya? Nabi mengatakan, utitu khazaini mafatihil ard, khazaina mafatihil ard. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci kekayaan bumi. Wa inni wallah, dan ini sesungguhnya diriku, wallah, demi Allah, ma akhafu ba'di an tusyriku, aku tidak khawatir, enggak ada sedikit pun kekhawatiran bahwa umatku akan musyrik. Jadi ini jaminan dari Nabi, Pak. Ini catatan bahwa tidak mungkin umat Nabi Muhammad berbondong-bondong jadi orang musyrik, enggak mungkin. Enggak mungkin umat Nabi Muhammad berbondong-bondong jadi murtad, enggak mungkin. Kalaupun ada yang murtad, iya, tapi tidak berbondong-bondong. Kalaupun ada yang musyrik, iya, tapi tidak berbondong-bondong mereka menjadi orang yang musyrik. Dengan kata lain, hati-hati dengan kalimat memusyrikkan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kemudian ada kalimat yang mengklaim bahwa satu perbuatan yang dilakukan umat Nabi Muhammad itu musyrik. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh serampangan. Karena itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Walakin akhafu an tanafasu fiha, yang sangat aku takutkan kalian akan saling memerangi antara satu dengan yang lainnya karena urusan dunia. Ini umat Nabi Muhammad nih nanti akan perang, yang dikhawatirkan sama Nabi, perang saudara, Pak, gara-gara urusan jabatan, perang saudara gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan dunia.
Hurairah radhiyallahu taala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'atu rabbi li ummati arba'a khisal fa'atani thalathan wa mana'ani wahidatan. Aku meminta kepada Allah 4 hal. 3 diterima, 1 ditolak. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditolak? Sa'altu an la takfura ummati wahidatan fa'ataniha. Nah, ini nyambung dengan yang tadi. Aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak kafir sekaligus. Jadi nggak mungkin Pak umat ini kemudian dalam satu wilayah, satu tempat, satu majelis semuanya menjadi musyrik dan kafir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan Allah berikan itu. Kalau ada 1-2 orang yang kafir, nah itu sesuatu yang kemudian mungkin terjadi. Tapi kalau berbondong-bondong kafir, umat ini mayoritas kafir, mayoritas musyrik, la ilaha illallah. Hanya segelintir orang yang tidak musyrik dan kafir, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi kalimat itu perlu diuji lagi kalau ada orang yang mengatakan umat ini, umat yang terakhir ini, umat Nabi Muhammad tinggal segelintir orang yang muslim dan mukmin, yang lain adalah musyrik dan kafir. La ilaha illallah. Itu salah besar. Yang berikutnya, sa'altu ayyudhira 'alaihim aduwan min ghairihim fa'atani. Nabi minta agar umatnya dimenangkan dari musuh-musuh, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan dari musuh-musuh. Yang ketiga, wa sa'altu ayyu'adzibahum an la yu'adzibahum bima udziba bihi al-umam min qablikum fa'atani. Yang ketiga, minta agar umat Nabi Muhammad tidak diadab seperti umat-umat terdahulu, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini enggak dikasih. Apa yang keempat? Wa sa'altu ayyaj'ala ba'sahum bainahum famana'ani. Minta agar umatnya bersatu. Umatnya bersatu. Umatnya menjadi satu. Umatnya menjadi kesatuan, ikatan ukhuwahnya kuat. Famana'in, ya itu semuanya yang terkait dengan minta agar umat ini dipersatukan, memiliki pemikiran yang sama, pandangan yang sama, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, urusan itu urus sendiri. Urusan persatuan kesatuan umat urus sendiri. Urus Pak, itu usahakan sendiri. Wajib diusahakan sendiri, wajib diperjuangkan oleh para nggak bisa. Umat wajib perjuangkannya, ulama wajib perjuangkannya. Jadi nggak boleh, nggak boleh, yaitu bahasanya nggak boleh merasa lebih baik dibanding golongan yang lain, nggak boleh merasa lebih benar dibanding golongan yang lain, nggak boleh merasa lebih sempurna dibanding golongan yang lain. Umat ini ada golongan-golongan. Maka kemudian yang kita pegang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama di masa yang lalu, ada muslim qabla kulli syai. Aku ini adalah orang Islam, sebelum apapun juga aku kedepankan Islam. Jadi sebelum apapun juga depankan Islam. Jangan kedepankan golongannya, jangan kedepankan golongannya. Bendera golongan apapun, bendera organisasi apapun yang sedang dibawa, ya udah. Bawa itu bendera organisasi, tapi kemudian ana muslim qabla kulli syai. Kita ini berada di dalam kapal yang sama, kita ini berada di bahtera yang sama, dan menuju kepada satu titik yang sama. Perbedaan-perbedaan yang kemudian terjadi di antara kita, udah tepis semua itu, kita menuju kepada tujuan yang sama. Nggak usah ngerasa menjadi kelompok yang paling baik sendiri, yang paling hebat sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sekarang kan kalau di Indonesia, wah paling NKRI sendiri misalnya, bahasa saya nggak pantas. Itu bukan bahasanya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu diajar sama Nabi Muhammad SAW. Kita ini nggak usah disebut paling NKRI, nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan begitu. Jadilah orang Islam seperti jadilah orang Islam dan merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kata-katanya itu aja, udah sama Pak gitu. Kita ini sama-sama umat Nabi. Enggak ada golongan apapun yang kita pegang. Itu yang kemudian terjadi. Nah, itu yang terjadi. Sekarang ini diacak-acak, dibikin kotak-kotak, diacak-acak, berantakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karim, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ngeri. Satu yang kita khawatirkan adalah kan nggak boleh kalau kita buka gitu ya, tidak boleh kita dicoba sama Allah dengan cobaan yang berat kemudian minta kematian, nggak boleh, haram hukum. Kecuali jika cobaan tadi terkait dengan cobaan agama. Bahkan Nabi ngajar Pak doanya, ada doa taklik terkait dengan itu. Jadi kita dicoba dengan cobaan agama. Saya nggak tahu bahwa Pak mungkin ada yang pernah hidup di masa zaman PKI dulu, zaman dimana fitnah itu luar biasa. Adakah pada saat zaman PKI itu ada umat Islam yang meminta agar lebih baik mati daripada hidup? Mati aja ya Allah, dimatikan saja. Karena pada saat itu cobaannya adalah cobaan agama. Cobaan itu sudah menyentuh cobaan agama. Pertanyaan, apakah sekarang kemudian mirip dengan kejadian di masa yang lalu? Kalau kemudian disebut mirip, ya. Apakah kemudian sudah sampai pada titik cobaan agama? Jawabannya, iya. Nggak boleh Pak minta kematian kalau tidak dalam cobaan agama. Itu pun kalau terpaksa. Sampai kemudian ada doanya. Doanya, saya nggak hafal doanya percisnya, tapi kurang lebih kalimatnya begini dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kalau seandainya hidup itu lebih baik bagiku, hidupkan aku. Tapi seandainya mati lebih baik bagiku, matikan aku ya Allah. Di taklif itu doa. Selain dari cobaan agama, nggak diperkenankan minta doa kayak gitu. Nggak diperkenankan minta mati. Ada orang sakit, sudah pasang ini alat-alat, pasang alat, terus kata anaknya, kata cucunya, Ustaz dilepas aja ya, kasihan nenek. Lu tahu dari mana kasihan? Ini pasang ini, itu terus aja ngap gitu. Gak tahu hakikatnya. Apakah nyaman atau tidak nyaman kan gak tahu, gak ngomong. Yang bersangkutan tidak bicara. Gak boleh cabut. Kecuali yang nyabut dokter. Kalau kata dokter cabut saja, itu alatnya. Setelah dicabut, ternyata meninggal dunia. Dokter tidak bertanggung jawab terkait dengan hal itu di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia punya kapasitas untuk memberikan rekomendasi apakah dipasang ataukah dicabut. Tapi nggak boleh keluarganya kemudian cabut aja deh, nggak boleh. Kasihan deh, cabut aja. Minta cabut atau tidak. Dokternya juga harus dokter yang soleh, harus dokter yang benar. Yang ketika kemudian udah boleh dibawa pulang aja. Mudah-mudahan memang ya kalau memang Allah sayang, Allah panggil, Allah sayang juga Allah panjangkan. Nah kalau dokternya ngomong gitu, ya cabut bawa pulang. Setelah bawa pulang ternyata di rumah meninggal dunia, maka sudah aja. Karena sudah aja. Dan kita tahu itu bukan hidup karena ada alat dan meninggal karena alatnya dicabut, tidak. Keyakinan kita orang meninggal dunia itu karena aja. Udah pasti. Karena yang namanya meninggal dunia atau kematian itu tidak akan pernah bergeser. Nggak akan pernah bergeser. Pernah disampaikan di majelis ini. Salah ketika ada orang mengatakan kalau seandainya ini ambulan nggak ketemu macet, mungkin masih hidup. Enggak salah. Yang namanya meninggal dunia memang mudah. Mau macet, mau nggak macet, ya meninggal di waktu itu, ya waktu itu meninggal. Seandainya tidak macet, masih bisa tertolong kan? Jadi memang sudah upaya dilakukan. Tapi ketika kemudian ajal sudah datang, nggak bisa digeser waktu. An Aisyah radhiyallahu ta'ala an sebagai penutup, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabul lail wan nahar hatta tu'badal Lat wal Uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la adhunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Anna dhalika kan qala innahu sayakunu min dhalika ma syaa Allah. Thumma yab'athu Allahu rihan tayyibatan fatwaffa kullu man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'u ila dini abaihim. Ini kurang lebih maknanya saya persingkat saja, bahwa dunia ini akan terus kita temukan orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak iman kepada Allah. Sampai hari kiamat kan ketemu kayak begitu. Tapi nanti Allah akan tetapkan bahwa ada orang-orang yang menetapkan kebenaran dengan imannya.
Jadi masih ada orang yang berjuang sampai hari kiamat menetapkan kebenaran tadi, menetapkan kebenaran Allah di muka bumi ini dengan kekuatan imannya. Tidak sedikit di antara mereka yang berada di golongan orang ini, orang yang beriman ini, mereka kemudian goyah imannya nggak sedikit. Akhirnya kemudian mereka berbalik, tetap mengikuti imannya abaihim, imannya orang-orang tua mereka. Artinya hidup ini akan teruji, perjalanannya akan teruji. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan sepi dari orang ini. Kan hari apa ya, 2 hari yang lalu kita di hari yang sama ada 5 ulama besar meninggal. Di hari yang sama 5 ulama besar meninggal. Salah satunya Habib Thahir Al-Kahfi. Habib Thahir Al-Kahfi itu salah satu ulama yang konsentrasinya adalah mengkonter semua ajaran Syiah. Itu beliau terkenal. Kami ketemu pernah tahun 93 saat di Medina. Masih di Medina, beliau datang ke Medina, beliau datang ke Ma'had, beliau datang ke pesantren. Kami diskusi panjang tentang Syiah. Dan pada saat yang sama itu sedang diskusi, kami baru tahu bahwa ada salah satu dari rekan kami, teman kami yang ada di Ma'had, ternyata dia Syiah. Jadi orang Syiah masuk di pesantren Ahlus Sunnah. Kami baru sadar setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ada di pesantren baru kita tahu, oh, ada teman Syiah. Enggak. Tapi kemudian sekarang jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ketahuan Pak, orang Syiah itu susah ketahuan. Makanya kemarin waktu pengajian Putri nanya, Ustaz, bagaimana membedakan orang Syiah? Susah. Di Syiah itu ada akidah namanya akidah taqiyah. Taqiyah itu artinya dia pura-pura jadi orang lain. Jadi pura-pura jadi Ahlus Sunnah. Sholatnya Syiah Ahlus Sunnah nggak sama. Nggak sama. Cara sholatnya, tata cara sholatnya tidak sama. Adanya nggak sama, tata cara sholatnya tidak sama. Beres. Setelah itu bertanya lagi, kalau gitu bagaimana kita mengenalinya? Susah dikenali. Kecuali apa? Kecuali bergaul dari cara pandang, cara berpikir. Dan cukup waktu yang lama. Itu ada teman kami, nggak tahu, kami nggak sadar. Dia pura-pura jadi Ahlus Sunnah 2 tahun. Kita nggak tahu bahwa itu adalah orang Syiah. Nggak tahu. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hujan turun, hujan berhenti, turun lagi, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekali lagi kemudahan untuk selalu bisa menjalankan perintahnya, menuruti larangannya, meninggal diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta taharana min kulli khair wa anta tajma'alana min ahli al-khair wa anta aminana ya maulana mu'amarataka li ahli al-khair. Allahumma arzuqna as-salam wa arzuqna al-afiyah wa na'udzu bika min su'in nadam. Allahumma arzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan salihan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma arzuqna husnal khitam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.